Hai, perkenalkan saya Devendra Arwangsa dengan NIM 23150511011. Di sini saya akan menjelaskan source code dari aplikasi keuangan MySpend saya. Nah, untuk penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan struktur code-nya, state management provider-nya, cara kerja API-nya, dan Firebase out ke FCM-nya. Di sini ada beberapa folder, yaitu yang pertama ada models, yang kedua ada providers, yang ketiga ada screen, dan yang keempat ada service. Dan di sini tentu saja ada Mendar dan Firebase option-nya juga. Yang pertama di sini ada folder models. Folder models ini yang berisi model data user dan transaction. Nah, yang mendefinisikan struktur data dan tipe model untuk aplikasi. Nah, yang kedua di sini ada folder provider yang berfungsi untuk menyimpan state aplikasi dan berfungsi untuk memanipulasi data. Di sini ada transaction provider dan user provider. Nah, yang ketiga di sini ada folder screen yang dimana semua file yang ada di folder screen ini berfungsi untuk tampilan UI-nya. Gitu. Nah, folder yang terakhir ada folder service. Folder service ini berisi pengaturan API service dan Firebase dan out-nya, serta FCM-nya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana state management provider-nya. Di sini ada dua file, yaitu transaction provider, yang dimana dia akan menyimpan variabel-variabel untuk misalnya menambahkan transaksi, menghapus transaksi, menjumlahkan pemasukan agar bisa balance gitu, dan seperti fitur tanggal, periode, seperti itu. Dia disimpannya di transaction provider. Nah, untuk yang kedua ada user provider. User provider ini simple saja. Dia bertugas untuk menyimpan data user dan ketika logout dia meng-clear data user tersebut. Seperti itu. Nah, yang pertama dari transaction provider di sini ada variable add transaction di mana dia akan berfungsi untuk menambahkan transaksi, delete transaction, dia untuk mengurangi transaksi atau menghapus transaksi, get total income untuk mentotalkan transaksinya, get total expense, total balance, dan ini untuk variabel filter tanggalnya, total pemasukan berdasarkan rentang tanggal, total pengeluaran berdasarkan rentang tanggal. Jadi ini itu dia bisa dipilih periode-periodenya seperti itu. Ini untuk persentase yang ada di aplikasi saya, seperti misalnya pemasukannya 1 juta dan pengeluarannya 500.000. Jadinya itu nanti ada selisih berapa persen pemasukannya, berapa persen pengeluarannya, seperti itu. Itu user provider ini set user untuk menyimpan data user ketika login dan clear user untuk istilahnya logout, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi service API dengan Dio. Nah, di sini saya menggunakan API dummy yang dimana dia menampilkan produk, serta API dummy ini tidak terhubung sama sekali dengan proyek saya. Seperti itu. Nah, di sini untuk file API service-nya ada variabel yang pertama yaitu get products untuk menampilkan produknya, untuk menampilkan list produknya, dan yang kedua ada get product detail untuk menampilkan deskripsi produk tersebut. Nah, di mana kedua variabel ini ditampilkan, yaitu yang pertama ada API list page. Nah, di sini dia menampilkan daftar produknya berurutan dari atas ke bawah, dan itu produknya random. Nah, di sini bisa dilihat ada variabel get products-nya, serta yang kedua untuk deskripsi detail produk tersebut, masing-masing produk tersebut ada di file API detail page. Yaitu di sini ada variabel get product detailnya, dan ini saya mendesainnya sedemikian rupa agar terlihat
sesuai dengan tema aplikasi MySpan saya seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan login Google yang terintegrasi dengan Firebase yang variabelnya ada di file login page. Nah, bisa dilihat di sini ada fungsi login with Google. Di sini saya menggunakannya agar terhubung dengan Firebase. Jadi alurnya nanti itu kita mengklik login dengan Google, kita mengetik email kita, serta passwordnya, serta ketika klik login, dia akan menyimpan data usernya di set user tadi yang di file user provider. Nah, yang di sini. Seperti itu untuk login Google-nya. Nah, ketika user logout, dia juga akan menjalankan fungsi logout yang ada di user provider, yaitu clear user, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur Firebase Cloud Messaging-nya atau FCM. Nah, yang pertama, di sini saya mempunyai satu file khusus untuk FCM-nya atau notifnya, yaitu notification service.dart. Di sini FCM ini digunakan untuk menerima notifikasi push. Yang pertama ada variabel getToken. Variabel getToken digunakan untuk mengambil token unik perangkat yang berfungsi sebagai alamat agar backend bisa mengirim notifikasi ke device ini. Istilahnya seperti kode unik yang didapatkan ketika menjalankan aplikasi tersebut, dan jika ingin mengirim notifikasinya, kita harus menyalin kode unik tersebut ke Firebase Console, dan di sana kita menginput notifikasi yang ingin kita kirim ke aplikasi kita, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan source code dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.